Halo everyone, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Sailey. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan info, update, dan juga technical analysis untuk cryptocurrency. Pada kesempatan kali ini kita akan update kembali untuk XRP karena udah lumayan lama ya. Terakhir kita XRP itu update sekitar 6 hari yang lalu, dan hari ini teman-teman, atau lebih tepatnya beberapa hari yang lalu sebetulnya kita ngelihat ada percikan-percikan semangat untuk XRP. Pertanyaannya nih teman-teman, apakah ini adalah first sign untuk XRP bisa rebound atau justru kita malah akan terreject kembali? Nah teman-teman, tanpa berpanjang lebar kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan analisisnya. Jadi untuk saat ini saya mungkin akan lebih fokus terhadap technical analisisnya, dan untuk fundamental analysis mungkin nanti akan saya cover di next video atau di lain kesempatan teman-teman. Nah untuk memulai untuk pembahasan seputar XRP, saya akan start dari time frame daily terlebih dahulu. As you guys already know, kita terakhir udah sempat ngebahas tentang XRP ya. Mungkin saya akan tampilkan dulu teman-teman. Ini adalah analisis terakhir kita seputar XRP, dimana kita ngelihat dia membentuk semacam Elliott Wave Theory. Kita bisa gunakan Elliott Wave Theory untuk potential targetnya kita dan lain sebagainya gitu. Tapi sebenarnya secara sederhana teman-teman, Elliott Wave Theory sendiri sebenarnya memberi informasi ke kita bahwa fase pergerakan suatu market ini sedang berada dalam kondisi primanya atau impulsive move-nya, atau sedang dalam potensi korektifnya teman-teman. Nah itu adalah beberapa hal yang mungkin banyak orang menganggap kompleks dari si Elliott Wave Theory sendiri. Padahal sebenarnya secara fungsi, menurut saya pribadi atau pandangan saya pribadi, Elliott Wave Theory kita bisa gunakan untuk menentukan potensi target beserta kondisi pergerakan dari suatu market tersebut teman-teman. Apakah ini dalam fase korektifnya atau dalam fase impulsive move-nya, atau kita bisa bilang suatu pergerakan yang menjadi tren utamanya gitu ya. Kalau misalnya secara simpel teman-teman, kita bisa lihat bahwa pergerakan ini merupakan impulsive move daripada si XRP ya. Ini kisaran Maret 2020 sampai November 2020 sebelum terjadi kondisi Black Swan yang juga menimpa banyak cryptocurrency, terutama Bitcoin salah satunya. Sehingga kita melihat di sini ada fase korektifnya menuju potential wave 2-nya, dan dilanjut ke move yang sangat parabolik untuk XRP menuju ke potential wave 3. Nah, kalau secara keseluruhan teman-teman kita lihat posisi pergerakan saat ini, menurut pandangan saya juga XRP ini sedang memasuki fase korektifnya teman-teman ya. Dan ada beberapa skenario di mana salah satu skenario yang saya percayai saat ini sedang terjadi pada XRP itu adalah terbentuknya potential symmetrical triangle pattern untuk time frame daily teman-teman ya. Kalau kita lihat pergerakannya pada dasarnya XRP ini cukup rapih ya, dia tidak create higher high, tapi di saat yang sama dia juga tidak capable atau tidak mampu untuk create yang namanya lower low teman-teman ya. Kita tahu teman-teman, highest point terakhir ada di sini atau di kisaran area $1,94, dan lowest pointnya itu terakhir berada di kisaran $0,5. Nah dari penurunan sebelumnya kita melihat agresif terjadi pada XRP dan dia bertahan pada kisaran area $0,64. Nah kenapa area tersebut? Setelah saya telusuri kembali teman-teman, ternyata memang di sini berpotensi menjadi sebuah potential area support dan juga resistance bagi pergerakan XRP. Which means saat ini posisi pergerakan yang ada di kisaran area ini itu merupakan area support yang penting untuk XRP pertahankan teman-teman. Dalam arti kalau XRP bisa bertahan di atas area ini, maka cukup baik untuk XRP, karena teman-teman harus ketahui ya bahwa kita saat ini mungkin sedang mencari potential wave 4-nya kita. Dan kalau lihat sekilas teman-teman, ada kemungkinan kita ini bermain di dalam symmetrical triangle, which means saat ini baru terbentuk sekitar A, B, dan potentially C wave corrective pattern ya. Jadi kayak flat corrective pattern bisa jadi teman-teman ya. Atau mungkin masih ada lanjutannya berupa D wave dan E wave before akhirnya kita breakout atau set the course untuk next target si XRP sendiri. Nah sedikit tambahan yang kenapa saya cukup confident bahwa saat ini kita ngelihat ada potensi support pada kisaran pergerakan market XRP saat ini adalah ketika kita ngelihat si RSI-nya sendiri itu menunjukkan dia sudah memasuki fase kita bilang oversold-nya teman-teman. Dan yang lebih amazing-nya lagi adalah XRP ini RSI-nya sudah mulai masuk ke indeks nilai di 50 ya, maksudnya indeks di 50% dari si RSI teman-teman. Which means kalian harusnya paham ya, saya sudah pernah bahas tentang seputar ini berkali-kali.
Dimana kalau suatu market itu bergerak di atas indeks 50, maka potensi untuk suatu market tersebut masuk ke dalam fase bullishnya itu lebih tinggi teman-teman, dibandingkan kita under pressure dan bergerak di bawah 50%, seperti contohnya pada kisaran dari sebulan lalu lah ya teman-teman ya. Dari kisaran kita break di sini, ketika dia memasuki indeks di bawah 50, kita ngelihat corrective move itu terjadi pada XRP, dan saya rasa ini ada satu potensi kita bisa lihat XRP bottom di kisaran area tersebut teman-teman ya. Dan tentunya selain dari area tersebut, kita harus menyadari juga bahwa sebelumnya XRP itu sempat membentuk semacam kita bilang inverse head and shoulders lah ya teman-teman. Kalau kita lihat sekilas, ini seperti inverse head and shoulders. Saya hilangkan dulu mungkin EMA-nya biar kelihatan lebih clear ya. Nah, kalian bisa lihat ya, sebelumnya sempat terbentuk semacam inverse head and shoulders dengan neckline pada kisaran area $1.35 sampai $1.4. Sayangnya inverse head and shoulders ini tidak bergerak sesuai dengan ekspektasi. Alhasil yang terjadi adalah dia membentuk semacam symmetrical triangle pattern yang pada akhirnya berhasil di breakdown dan menyebabkan XRP itu kembali terkoreksi lebih deep teman-teman. Nah, same scenario seperti Bitcoin yang tadi malam sempat kita bahas, bahwa XRP itu juga memasuki fase sideways-nya teman-teman ya. Kalau kita lihat sekilas pada time frame daily, ini membentuk seperti falling wedge pattern dengan acuan key support atau resistance dari pergerakan sebelumnya, which means di kisaran area ini teman-teman ya. Mungkin ini akan lebih clear lagi kalau saya seperti ini ya. Yap, kita gunakan bagian bawah daripada pergerakan sebelumnya teman-teman ya. Kalau kita lihat kan di sini ada potensi terbentuk support, karena ingat teman-teman, syaratnya adalah stop and reverse ya. Nah, kalau udah terjadi stop and reverse, artinya di situ memang ada potensi key support atau key resistance. Dan pada case ini berarti kita saat ini sedang challenging potential key resistance yang mungkin bisa membawa XRP itu kembali ke angka $1 bahkan sampai $1.2 sebagai potensi bagian atasnya, karena memang terdapat symmetrical triangle pattern teman-teman. Alright, so ini untuk time frame daily kira-kira gambarannya seperti ini. Kalian bisa lihat key support dan resistance-nya berada pada area-area yang sudah saya mention tadi. Nah, berikutnya kita akan masuk ke time frame 4 jam untuk kita lihat pergerakannya berdasarkan short term atau jarak jangka pendek teman-teman. Pertama yang akan saya highlight adalah si XRP ini membentuk semacam descending channel. As you can see teman-teman, posisi market saat ini kita sudah berhasil exit dari si descending channel. Dan seperti yang saya sudah sempat gambarkan ya, ini mungkin pada video terakhir kita sempat melakukan analisis juga untuk technical terutama terhadap si XRP. Jadi saya akan adjust sedikit menyerupai dengan posisi yang terakhir teman-teman ya. Nah, terakhir itu kita dapat good news adalah ketika si XRP itu finally berhasil breakout dari si descending channel. Nah, cuman memang saya sempat wanti-wanti juga melalui grup advance ya, bahwa di sini kita ngelihat ada potensi si key resistance yang tadi sempat kita mention pada time frame daily-nya teman-teman, which means kalau kondisinya saat ini itu berada di kisaran kurang lebih $0.91. So let me take this supaya teman-teman bisa dapat gambarannya ya. Nah, kira-kira di kisaran $0.92 untuk potential resistance daripada si XRP sendiri gitu. Nah, sebetulnya kalau misalkan kita ngelihat proses seperti yang saya jelaskan di video tadi malam tentang Bitcoin, kita udah ngelihat proses Bitcoin dari downtrend yang sangat signifikan berubah menjadi sideways, yang artinya sideways ini adalah proses transisi teman-teman ya. Balik lagi, proses transisi. Jadi kalau misalnya kita udah ngelihat proses transisi terjadi, yang berikutnya perlu kita perhatikan adalah apakah XRP ini punya kemampuan untuk break ya the cycle, which means kalau kita lihat posisinya sebelumnya teman-teman, dia dari lower low, lower high berubah perlahan-lahan menjadi higher high, higher low teman-teman. Dan saat ini posisinya kita sudah mendapatkan konfirmasi berupa potential higher low-nya, dimana kalau kalian tambahkan garis di sebelah sini, pada saat dia terakhir sempat breakout, kita sempat tertahan dan membentuk semacam resistance. Setelah berhasil di break, kita lihat secara seksama pada time frame 1 jam, posisi XRP sendiri sudah berhasil manage untuk bertahan di atas resistance tersebut. Dan saat ini posisinya kita sudah flip menjadi sebuah support teman-teman. Jadi karena ini merupakan support, artinya ada potensi untuk XRP sendiri ini sudah mulai mengkonfirmasi potential higher low-nya. Dan yang berikutnya perlu kita lakukan, atau kalau saya pribadi lah,
dilakukan sih teman-teman. Balik lagi, not a financial advice, adalah menunggu XRP memberikan konfirmasi breakout atas $0.92 agar saya lebih confident bahwa XRP memang sudah siap untuk berubah haluan dan merubah tren menjadi uptrend teman-teman. Which means berikutnya kita akan testing terhadap area $1.02 sebagai potensi target daripada penguatan XRP jangka pendeknya. Alright, so saya rasa teman-teman update-nya sekilas itu aja. Thank you very much for watching this video. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan feedback positif buat teman-teman dan bisa bermanfaat buat XRP hodlers tentunya. So I think that's it. I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice day. Cheers.